Halo, nama saya Hamdan. Saya mahasiswa Universitas Tarumanegara. Di sini saya ingin menjelaskan materi hukum pidana, yaitu unsur sengaja dalam tindak pidana. Berbicara tentang kesalahan, ada suatu asas yang menjelaskan bahwa perbuatan itu tidak dapat dikatakan bersalah apabila niat tersebut tidak dinyatakan bersalah. Lalu ada asas yang berbicara tentang tidak ada pidana tanpa kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Di situ membentuk suatu konstruksi, yaitu perbuatan melawan hukum dan mens rea, yaitu niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Berbicara tentang niat itu dibagi menjadi dua, yaitu dolus atau offset atau kesengajaan, dan kulpa atau kealpaan atau kelalaian. Dalam hukum pidana, kesalahan dalam arti luas meliputi yang pertama ada kesengajaan, yang kedua ada kelalaian atau kealpaan atau kulpa, yang ketiga bahwa dapat dipertanggungjawabkan. Ketiganya itu merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan. Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan, pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang dilarang dibandingkan dengan kealpaan atau kulpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan dari kealpaan. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti dari kesengajaan dapat diambil dari memori van Toelichting, yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dikehendaki, dan diketahui. Dalam pengertian ini, kesengajaan diartikan sebagai dikehendaki atau diketahui atau willens and wedens. Artinya seseorang sengaja harus menghendaki serta mengicapi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu. Di samping itu, menghendaki juga atau menyadari apa yang dilakukannya itu dan akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya. Teori kesengajaan itu di sini adalah merupakan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi menghendaki dan mengetahui tadi. Maka dalam ilmu hukum pidana dapat dibagi dua teori, yaitu teori kehendak atau wills theory, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Kemudian yang kedua yaitu teori pengetahuan atau membayangkan. Foretelling theory di sini disebutkan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki perbuatannya, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan terhadap apa yang diketahui atau yang dibayangkan pelaku, yaitu apa yang akan terjadi pada saat ia berbuat. Kemudian terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap si pelaku, kedua teori ini tidak menunjukkan perbedaan. Keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada bentuk atau harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam prakteknya, kedua teori ini adalah sama. Perbedaannya hanya dalam peristilahannya saja. Bentuk atau corak kesengajaan kita bisa melihat bahwa dalam kasus orang
Melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan. Yang pertama, adanya kesengajaan dengan maksud atau offset al-muhmer untuk mencapai suatu tujuan. Biasa disebut juga dengan dolus directus. Sebagai contohnya, dalam hal ini si pembuat atau si pelaku bertujuan untuk mengakibatkan atau untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Misalnya kasus pembunuhan dengan cara dia sendiri, misalnya dengan menusuk sebilah pisau ke badan korban. Dia menghendaki bahwa ada akibat dari perbuatan, yaitu matinya korban. Nah, yang kedua adalah kesengajaan dalam kesadaran kepastian. Nah, dalam hal ini si pembuat sadar bahwa untuk mencapai akibat yang dituju akan timbul akibat lain untuk mencapai tujuannya tersebut. Contohnya yaitu seorang pelaku menjamret tas milik orang lain yang sedang mengendarai sepeda motor. Nah, si pelaku sadar bahwa ia menjamret tas pengendara tersebut, maka si pengendara motor itu akan jatuh dan akan mengalami luka, bahkan bisa meninggal. Akan tetapi ia harus melakukannya karena ia menginginkan tas tersebut. Nah, jadi sebenarnya yang ia inginkan adalah tasnya, bukan jatuhnya pengendara sepeda motornya tersebut. Walaupun dia sadar bahwa ketika ia mengambil tasnya, maka karena motor itu sedang berjalan, karena ia tahu si pelaku ini sadar bahwa pengendara motor tersebut akan terjatuh dan bisa mengakibatkan luka atau bahkan meninggal dunia. Nah, yang ketiga adalah kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini, keadaan tertentu yang semula terjadi benar-benar terjadi. Dalam tertentu yang semula mungkin terjadi menjadi benar-benar terjadi. Nah, contohnya seorang pelaku berniat untuk meracuni seorang bapak. Tapi temannya tersebut membawa anaknya atau istrinya. Nah, alih-alih bapak yang minum racun, malah anaknya yang terkena racun tersebut. Nah, sehingga mengakibatkan anaknya itu yang meninggal dunia. Nah, kemudian di sini juga terdapat selain 3 pengertian dolus tadi, kita juga dalam hukum pidana mengenal kealpaan, kulpa atau kelalaian. Nah, perkataan kulpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit adalah kesalahan dalam bentuk berupa kealpaan. Alasan mengapa kulpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bila mana suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap teledor, atau bisa dikatakan dengan skur, kealpaan yang menyebabkan keadaan yang saya terangkan tadi. Jadi suatu tindak pidana diliputi kealpaan manakala ada perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati, misalnya mengendarai mobil secara ugal-ugalan atau ngebut sehingga menabrak orang lain dan menyebabkan orang lain itu mati atau meninggal. Dalam memori Van Lichting dijelaskan bahwa dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat yang pertama adanya kurang pemikiran atau menggunakan akal yang diperlukan.
Yang kedua, kekurangan pengetahuan atau ilmu yang diperlukan. Dan yang ketiga, ada kekurangan kebijaksanaan atau belik yang diperlukan. Nah, pada umumnya kealpaan dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu kealpaan yang disadari atau Beuskult. Di si pelaku ini dapat menyadari apa yang dilakukan serta akibatnya. Akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibatnya tersebut tidak akan terjadi. Misalnya seorang pengendara mobil kita ambil yang mudah, pengendara supir truk atau umumnya bis kota atau yang lainnya, dia mengetahui bahwa sebelum ia mengemudikan kendaraannya, ia mengetahui bahwa kanvas remnya tersebut sudah tipis sehingga tidak dapat melakukan pengereman maksimal pada saat ia mengendarainya. Akan tetapi dia tetap melakukan perjalanannya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi. Tapi nyatanya di tengah jalan ditemukan fakta bahwa terjadi kecelakaan akibat dari pengereman mobil tersebut yang tidak berfungsi. Nah, itu masuk dengan kealpaan yang disadari atau Beuskult. Nah, kemudian ada kealpaan yang tidak disadari atau Beuskult. Nah, dalam hal ini si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat. Nah, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Nah, sebagai contohnya bahwa di kota-kota besar ini, contohnya di Bandung, banyak sekali pengendara roda 2 yang melanggar arus lalu lintas. Nah, bahwa secara ini dia tahu bahwa itu melanggar aturan dan melanggar ketentuan yang berlaku dan bisa berakibat bahwa akan terjadi sebuah kecelakaan. Nah, akan tapi dia tetap melakukan pelanggaran tersebut sehingga terjadi kecelakaan akibat dari pelanggaran arus lalu lintas yang dilakukannya. Nah, padahal jika dia tidak melakukan perbuatan tersebut, yaitu melanggar arus lalu lintas, maka kecelakaan tersebut dapat dihindari atau tidak akan terjadi. Sekian materi dolus dan culpa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.